Wanna ride me, catch a vibe with me, go get out with me, yeah. Shawty, I'm a ride it. Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Umnia Waida Asria sebagai Ketua Kelompok 4 Mata Kuliah Hukum Perdata, yang dimana kami ditugaskan oleh Bapak Nahrawi SHMH untuk mempresentasikan tentang hukum benda dan harta kekayaan. Hukum benda dan harta kekayaan diantaranya memiliki penjelasan tentang hukum pertanahan, hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Tak lupa juga kami akan membandingkan hak-hak tersebut di dalam KUHP atau bisa disebut juga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berikut materi yang akan kami sampaikan, diantaranya pengertian hukum pertanahan yang akan dibahas oleh Muhammad Khairul Sidki. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Sidki. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan membahas sedikit tentang hak pertanahan. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa dasar hukum utama dalam mempelajari hukum agraria adalah UUPA, yaitu Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Dalam Undang-Undang Pokok Agraria itu sendiri, hukum agraria diartikan secara luas yang melingkupi bumi atas permukaan tanah beserta seluruh kandungan yang ada di dalam konteks video ini. Pengertian hukum agraria yang digunakan adalah pengertian sempit sebagaimana yang ditulis dalam buku Black's Law Dictionary. Dalam Undang-Undang Pokok Agraria itu sendiri telah diatur hak-hak atas tanah, yaitu hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, hak sewa, dan hak membuka tanah, dan yang lain-lain. Selain itu, terdapat hak-hak yang bersifat sementara, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 53 Undang-Undang Pokok Agraria. Nah, dalam Undang-Undang Pokok Agraria, di pasal 20 mengatur tentang hak milik. Hak milik itu disebut sebagai hak yang turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6, yang berarti dengan mengacu pada pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria yang mengatur bahwa tanah itu juga punya fungsi sosial. Nah, hak milik ini bisa dialihkan kepada pihak lain. Hak milik yang tadi saya katakan itu sebagai hak turun-temurun yang artinya bisa diwariskan, terkuat, dan terpenuh. Artinya bahwa ini hak yang paling kuat dimiliki warga negara di luar dari pada kekuasaan makhluk bumi, air, dan kekayaan alam yang tergantung yang ada di dalam negara itu sendiri. Nah, lalu ada pertanyaan, apakah mungkin hak-hak yang lain berpindah menjadi hak milik, hak guna bangunan, ataupun hak pakai di dalam soal bidang tanah yang dipakai untuk tempat tinggal atau sebagainya? Itu bisa dinaikkan statusnya menjadi hak milik, sehingga menjadi lebih kuat lagi dan tidak ada batasan waktu untuk kepemilikan. Hanya saja memang ada syaratnya, harus berkewarganegaraan Indonesia yang bisa memiliki status hak di Indonesia. Ciri khas dari hak atas tanah adalah seseorang yang mempunyai hak atas tanah berwenang untuk mempergunakan atau mengambil manfaat atas tanah yang menjadi haknya. Hak-hak atas tanah yang dimaksud ditentukan dalam pasal 53 Undang-Undang Pokok Agraria. Hak-hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 ialah antara lain hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, dan hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang ditetapkan oleh undang-undang, serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 53. Dalam pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria disebutkan adanya dua hak yang sebenarnya bukan merupakan hak atas tanah, yaitu
hak untuk membuka tanah, dan hak memungut hasil hutan. Karena hak-hak itu tidak memberi wewenang untuk mempergunakan atau mengusahakan tanah tertentu. Namun, kedua hak tersebut tetap dicantumkan dalam pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria sebagai hak atas tanah hanya untuk menyelaraskan sistematikanya dengan sistematika hukum adat. Kedua hak tersebut merupakan pengejawantahan manifestasi dari hak rakyat. Selain hak-hak atas tanah yang disebut dalam pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria, dijumpai juga lembaga hak atas tanah yang keberadaannya dalam hukum tanah nasional diberi sifat sementara. Hak-hak yang dimaksud antara lain hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, hak sewa untuk usaha pertanian. Hak-hak tersebut bersifat sementara karena pada suatu saat nanti sifatnya akan dihapuskan. Oleh karenanya, dalam praktiknya hak-hak tersebut menimbulkan pemerasan oleh golongan ekonomi kuat pada golongan ekonomi yang lemah. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan asas-asas hukum tanah nasional pasal 11 ayat 1. Selain itu, hak-hak tersebut juga bertentangan dengan jiwa dari pasal 10 yang menyebutkan bahwa tanah pertanian pada dasarnya harus dikerjakan dan diusahakan sendiri secara aktif oleh orang yang mempunyai hak. Sehingga apabila tanah tersebut digadaikan, maka yang akan mengusahakan tanah tersebut adalah pemegang hak gadai. Hak menumpang dimaksud dalam hak atas tanah dengan eksistensi yang bersifat sementara dan akan dihapuskan karena Undang-Undang Pokok Agraria menganggap hak menumpang mengandung unsur feodal yang bertentangan dengan asas dari hukum agraria di Indonesia. Dalam hak menumpang, terdapat hubungan antara pemilik tanah dengan orang lain yang menumpang di tanah si A, sehingga ada hubungan antara si tuan dan si budaknya itu. Pencabutan hak atas tanah. Maksud dari pencabutan hak atas tanah ini ialah pengambilan tanah secara paksa oleh negara yang mengakibatkan hak atas tanah itu terhapus tanpa yang bersangkutan melakukan pelanggaran atau lalai dalam memenuhi kewajiban hukum tertentu dari pemilik hak atas tanah tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang pencabutan hak atas tanah dan benda-benda di atasnya hanya dilakukan untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama milik rakyat merupakan wewenang Presiden Republik Indonesia. Setelah mendengar pertimbangan, apakah benar kepentingan umum mengharuskan hak atas tanah itu harus dicabut? Pertimbangan ini disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, serta menteri lain yang bersangkutan. Setelah Presiden mendengar pertimbangan tersebut, maka Presiden akan mengeluarkan keputusan Presiden yang di dalamnya terdapat besarnya ganti rugi untuk pemilik tanah yang haknya dicabut tadi. Kemudian, jika pemilik tanah tidak setuju dengan besarnya ganti rugi, maka ia bisa mengajukan keberatan dengan naik banding pada pengadilan tinggi. Baik, itu tadi sedikit penjabaran dari saya tentang hak pertanahan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya tentang hak milik. Sekian dan terima kasih. Pembahasan kedua yaitu tentang hak milik yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Halo, saya Umnia Wahida Asriyah. NIM belakang 90, di sini saya akan menyampaikan tentang hak milik, yang dimana pengertian hak milik saya ambil dari pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu benda dengan sepenuhnya dan untuk menguasai benda itu, asalkan tidak bersalah aturan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan umum, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain.
Mengenai pengertian hak milik menurut pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang saya tadi jelaskan, di situ dapat kita simpulkan bahwa hak milik adalah hak yang paling utama jika dibandingkan dengan hak-hak yang lain. Karena yang berhak itu dapat memilikinya dan menikmatinya sepuasnya secara sendiri. Jika kita berbicara tentang hak milik atau yang bisa disebut juga dengan eigendom, mengingat berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, yang telah dicabut semua hak-hak kebendaan yang berlainan dengan tanah, dari buku 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selanjutnya saya akan menjelaskan ciri-ciri hak milik, diantaranya yaitu sifatnya tetap. Yang kedua itu hak milik itu hak atas tanah yang kuat. Maksudnya kuat di sini dijelaskan dalam pasal 20 Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu dalam artian mudah dihapus dan mudah dipertahankan terhadap gangguan orang lain atau pihak lain. Yang ketiga, merupakan hak turun-menurun dan dapat diambil alih kepada orang lain. Yang keempat, dapat menjadi hak induk. Yang kelima, dapat menjadikan hak jaminan utang piutang. Yang keenam, dapat dialihkan atau dapat dijual. Yang ketujuh, dapat diwakafkan. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang batasan-batasan hak milik. Ternyata hak milik juga memiliki batasan, seperti yang dijelaskan pada pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwasanya yang memiliki batasan terhadap hak milik yaitu undang-undang dan peraturan-peraturan umum. Yang kedua, tidak menimbulkan gangguan. Yang ketiga, kemungkinan adanya pencabutan terhadap hak milik itu sendiri. Selain itu, masih ada pembatasan-pembatasannya di luar pasal 570, yaitu hukum tetangga dan penyalahgunaan hak. Cara memperoleh hak milik itu ada dua cara, yaitu yang pertama cara organir, yang kedua itu cara dereaktif. Nah, cara organir ini merupakan di mana pihak yang memperoleh hak milik atas benda tidak menerima dari tangan pihak pendahulu. Nah, sementara cara dereaktif ini di mana pihak yang memperoleh hak benda itu menerima dari orang terdahulu atau pihak yang pendahulunya. Adapun cara memperoleh menurut pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa cara memperolehnya itu ada 5 cara, yaitu 1. Pemilikan, 2. Perletakan oleh benda, 3. Daluarsa, 4. Pewarisan, dan yang terakhir kelima penunjukan penyerahan. Syarat-syarat penyerahan hak milik dijelaskan dalam pasal 584, 612, 613, dan 616 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Untuk sah penyerahan hak milik disyaratkan yaitu harus ada perjanjian, harus ada peristiwa perdata, dan adanya penyerahan secara nyata dari kebendaan yang dimilikinya itu. Nah, sifat-sifat memperoleh hak milik ini ada 2 cara, yaitu cara pertama organir atau asli, cara kedua diperoleh dengan bantuan orang lain. Kalau cara asli ini yang dimana hak milik itu secara asli tidak terdapat dari orang yang lebih dahulu memiliki kebendaannya itu. Nah, yang kedua ini cara bantuan orang lain, yang dimana hak milik ini berasal dari orang yang lebih dahulu berhak memilikinya. Pembahasan terakhir dari saya yaitu tentang hapus dan berakhirnya hak milik. Hapus dan berakhirnya hak milik ini ada 2 penyebab, yaitu karena terjadinya pemindahan atau peralihan hak milik dari seseorang kepada orang lain, dan yang terakhir karena keberadaan bendanya itu musnah. Sekian pembahasan hak milik dari saya. Lanjut ke pembahasan ketiga, yaitu tentang hak guna usaha, yang akan dijelaskan oleh saudara Rivaldi Najmi. Kembali lagi bersama saya Rivaldi Najmi Harmansyah. Saya di sini akan menjelaskan pengertian tentang hak guna usaha. Pengertian hak guna usaha terdapat di dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria yang berbunyi,
Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara kepada perusahaan pertanian, perikanan, atau perusahaan peternakan untuk melakukan kegiatan usahanya di Indonesia. Luas tanah hak guna usaha yang pertama, untuk perseorangan luas minimalnya itu 5 hektar dan maksimalnya itu 25 hektar. Sedangkan untuk badan hukum luas minimalnya itu 5 hektar dan maksimalnya ditetapkan oleh Kepala Badan Pertahanan Nasional yang tercantum dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria dan pasal 5 Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 1996. Selanjutnya, pemberian dan subjek hak guna usaha. Pemberian hak atas tanah berkaitan dengan subjek dan objek yang diatur dalam pasal 30 dan pasal 31 Undang-Undang Pokok Agraria. Yakni berbunyi pasal 30 ayat 1 yang dapat mempunyai hak guna usaha ialah pertama warga negara Indonesia. Yang kedua badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan langsung di Indonesia. Yang ayat 2-nya orang atau badan hukum yang mempunyai hak guna usaha dan tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai yang tersebut dalam ayat 1 pasal 30 ini dalam jangka waktu 1 tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hal itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Maksudnya ialah jika hak guna usaha yang bersangkutan tidak dilepaskan atau dialihkan dalam jangka waktu tersebut, maka hak itu dihapus karena hukum, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain akan diindahkan menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintahan. Selanjutnya, pasal 31. Hak guna usaha terjadi karena penetapan pemerintah. Dalam ketentuan hak guna usaha, selain orang perorangan warga negara Indonesia tunggal, badan hukum yang didirikan menurut ketentuan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Indonesia juga dimungkinkan untuk menjadi usaha. Mengenai badan hukum Indonesia ini, perlu diperhatikan bahwa untuk menjadi badan hukum Indonesia, menurut pasal 30 Undang-Undang Pokok Agraria harus memenuhi kedua cara tersebut, yaitu yang pertama, didirikan menurut ketentuan hukum negara Republik Indonesia. Yang kedua, berkedudukan langsung di Indonesia. Nah, hal ini membawa konsekuensi bahwa setiap badan hukum selama didirikan menurut ketentuan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Indonesia dapatlah menjadi pemegang hak guna usaha tersebut. Selanjutnya, jangka waktu hak guna usaha. Jangka waktu pemberian hak guna usaha dapat ditemukan dalam ketentuan pasal 29 Undang-Undang Pokok Agraria, yakni berbunyi ayat 1, hak guna usaha diberikan untuk waktu paling lama 25 tahun. Yang kedua, untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama dapat diberikan hak guna usaha untuk waktu lama 35 tahun. Yang ketiga, atas permintaan pemegang hak dan mengingat keadaan perusahaannya jangka waktu yang dimaksud. Ketentuan mengenai jangka waktu perpanjangan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam pasal 8 hingga pasal 10 Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 1996 tentang hak guna usaha, bahwa di dalamnya tercantum tanahnya masih diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak tersebut. Yang kedua, syarat-syarat pemberian hak tersebut dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak. Yang ketiga, pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak. Yang terakhir, pemberian dan pendaftaran hak guna usaha. Ketentuan mengenai pelimpahan wewenang, pemberian dan pembatalan keputusan pemberian hak atas negara terdapat pada pasal 13 Peraturan Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertahanan Nasional nomor 3 tahun 1999 yang berbunyi sebagai berikut. Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertahanan Nasional menetapkan
pemberian hak atas tanah yang diberikan secara umum. Itu dia yang pasal-pasal yang sudah dijelaskan dalam pemberian dan subjek hak guna usaha. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kewajiban dan hak pemegang hak guna usaha. Hak dan kewajiban dari pemegang hak guna usaha dapat ditemukan dalam ketentuan pasal 12 sampai pasal 14 Peraturan Pemerintahan Nomor 40 Tahun 1996 yang menyatakan bahwa 1. Pemegang hak guna usaha berkewajiban untuk yang pertama membayar uang pemasukan kepala negara, yaitu pajak contohnya. Yang kedua, melaksanakan usaha pertanian, perkebunan, perikanan, dan atau peternakan sesuai peruntukan dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberiannya haknya, dan sebagainya. Yang kedua, pemegang hak guna usaha dilarang menyerahkan pengusahaan tanah hak guna usaha kepada pihak lain, kecuali dalam hal-hal diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya dijelaskan dalam pasal 13, jika tanah hak guna usaha karena keadaan geografis ataupun lingkungan atau sebab lainnya letaknya sedemikian rupa sehingga dan menutup perkarangan atau bidang tanah lain dari lalu lintas umum atau jalan air, maka pemegang hak guna usaha wajib memberikan jalan keluar atau jalan air atau kemudahan lain bagi perkarangan atau bidang tanah yang berkurangan itu. Selanjutnya dijelaskan lagi dalam pasal 14. Pasal 14 ayat 1. Pemegang hak guna usaha berhak menguasai dan mempergunakan tanah yang diberikan dengan hak guna usaha untuk melaksanakan usaha di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, atau peternakan sekalipun. Ayat keduanya, penguasaan dan penggunaan sumber air dan sumber daya alam lainnya di atas tanah yang diberikan dengan hak guna usaha oleh pemegang hak guna usaha hanya dapat dilakukan untuk mendukung usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dengan mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kepentingan masyarakat sekitarnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang poin hapusnya hak guna usaha. Hapusnya hak guna usaha ini tercantum dalam pasal 17. Tentunya Undang-Undang Pokok Agraria. Di sini dijelaskan dalam pasal 17 ayat 1, hak guna usaha dihapus karena yang pertama, karena berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangannya. Yang kedua, dibatalkannya oleh pejabat yang berwenang sebelum jangka waktunya berakhir karena tentunya tidak terpenuhi kewajiban-kewajiban pemegang hak atau dilarangnya ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dan pasal 13 dan pasal 14. Nah, yang kedua, putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Tuh. Nah, selanjutnya dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir. Terus selanjutnya dicabut berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 1961. Yang kelima, ditelantarkan. Jadi hak guna usaha yang sudah diberikan itu ditelantarkan tanpa ada perkembangan yang sudah dijanjikan tersebut. Contohnya untuk peternakan, perikanan, persawahan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya tanahnya musnah. Terus selanjutnya lagi ketentuan pasal 3 ayat 2 yang berbunyi hapusnya hak guna usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 mengakibatkan tanahnya menjadi tanah negara. Yang ketiga, ketentuan lebih lanjut mengenai hapusnya hak guna usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 diatur dengan keputusan presiden. Nah, itu dia yang sudah saya jelaskan, yang saya telah berikan tentang pengertian hak guna usaha, terus dicabutnya hak guna usaha, syarat-syarat hak guna usaha. Tadi saya sudah paparkan ya kan,
dalam pengertian-pengertian pasal-pasal undang-undang yang diatur oleh Undang-Undang Pokok Agraria. Mudah-mudahan yang saya jelaskan ini bisa ditangkap dan bisa dicerna oleh teman-teman sekalian. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Pembahasan selanjutnya yaitu hak guna bangunan yang akan dijelaskan oleh saudara Fadli Rizkia Ahmad. Hai guys, kembali lagi bersama saya Fadli Rizky Ahmad. Kali ini kita akan membahas mengenai hak guna bangunan. Dalam pengertiannya, hak guna bangunan terdapat dalam ketentuan pasal 35 Undang-Undang Pokok Agraria, yakni sebagai berikut. Pasal 35 ayat 1, hak guna bangunan adalah untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Ya, kemudian yang kedua, atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat keperluan serta keadaan bangunan-bangunannya dalam ayat 1 dapat panjang dengan waktu paling lama 20 tahun. Kemudian yang ketiga, hak guna bangunan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lainnya. Dapat diketahui dari pasal-pasal tadi bahwasannya hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu selama 30 tahun. Dalam hal ini, pemilik bangunan berada dari pemilik hak atas tanah di mana bangunan tersebut didirikan. Jadi dalam ini bisa berarti bahwasannya pemegang guna bangunan itu berbeda dari pemegang hak milik atas bidang tanah. Dengan dalam konotasi yang lebih umum, pemegang hak guna bangunan bukanlah pemegang hak milik dari tanah di mana bangunan tersebut didirikan, seperti itu. Kemudian kita lanjut pada subjek hukum dalam pemegang hak guna bangunan. Dalam hal ini telah dijelaskan dalam ketentuan pasal 36 Undang-Undang Pokok Agraria yang menyatakan bahwa pasal 36 ayat 1 yang dapat mempunyai hak guna bangunan ialah yang pertama warga negara Indonesia, kemudian yang kedua adalah badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, seperti itu. Kemudian pada ayat keduanya menjelaskan orang atau badan hukum yang mempunyai hak guna bangunan dan tidak lagi memenuhi syarat-syarat yang tersebut dalam ayat 1 tadi, dalam jangka waktu 1 tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Ketentuan ini berlaku juga terhadap pihak yang memperoleh hak guna bangunan jika ia tidak memenuhi syarat-syarat tersebut. Jika hak guna bangunan yang bersangkutan tidak dilepaskan atau dialihkan dalam jangka waktu tersebut, maka hak itu hapus karena hukum dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain akan diindahkan menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Sejalan dengan ketentuan mengenai hak guna usaha yang sebelumnya telah dijelaskan, dari rumusan pasal 36 Undang-Undang Pokok Agraria tersebut juga dapat diketahui bahwa undang-undang memungkinkan dimilikinya hak guna bangunan oleh badan hukum yang didirikan menurut ketentuan hukum negara Republik Indonesia dan yang berkedudukan di Indonesia. Kedua ketentuan itu adalah didirikan menurut ketentuan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Dua unsur ini harus ada kedua-duanya, tidak boleh hanya salah satu. Misalnya seperti ada ketentuan hukum yang didirikan menurut ketentuan hukum Indonesia tetapi tidak berkedudukan di Indonesia, seperti itu. Atau contoh lainnya seperti badan hukum yang tidak didirikan menurut ketentuan hukum Indonesia tetapi berkedudukan di Indonesia juga tidak dapat memiliki hak guna bangunan, seperti itu. Kemudian dalam hak guna bangunan juga diatur mengenai tanah yang dapat diberikan untuk hak guna bangunan. Hal ini dijelaskan dalam ketentuan pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996. Menentukan bahwa tanah yang dapat diberikan dengan hak guna bangunan adalah yang pertama tanah negara, kemudian tanah hak pengelola, kemudian tanah hak milik, seperti itu. Untuk hak guna bangunan di atas tanah negara dan tanah hak pengelolaan, hak guna bangunan yang diberikan di atas tanah tersebut
diberikan berdasarkan keputusan Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertahanan Nasional dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertahanan Nasional nomor 3 tahun 1999 tentang perlimpahan kewenangan pemberian dan pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah negara, khususnya ketentuan dalam pasal 4, pasal 9, dan pasal 13. Kemudian untuk hak guna bangunan yang berasal dari hak milik dapat diperoleh itu tidak dilakukan melalui permohonan langsung atas tanah negara atau tanah dengan hak pengelola, melainkan dari tanah yang telah berstatus hak milik. Seperti itu, langsung dia. Hal ini juga telah diatur dalam keputusan Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertahanan Nasional nomor 16 tahun 1997 tentang perubahan hak milik menjadi guna bangunan atau hak pakai guna bangunan menjadi hak pakai, seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jangka waktu pemberian hak guna bangunan. Jangka waktu ini terdapat dalam ketentuan pasal 25 Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 1996 yang mana pemberian hak guna bangunan itu paling lama selama 20 tahun. Hak guna bangunan yang diberikan di atas tanah negara dan tanah pengelola memiliki jangka waktu hingga maksimum 50 tahun terhitung dengan perpanjangannya. Sedangkan hak guna bangunan yang diberikan di atas hak milik hanya berjangka waktu selama 30 tahun saja. Kemudian perpanjangan pemberian hak guna bangunan yang diberikan di atas tanah negara dan tanah hak pengelola itu hanya bisa diberikan jika tanah yang digunakan itu dipergunakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak tersebut. Kemudian cara-cara pembelian hak tersebut dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak. Kemudian pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19. Kemudian yang terakhir, tanah tersebut masih sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang bersangkutan, seperti itu. Next, selanjutnya kita akan bahas mengenai hak dan kewajiban pemegang hak guna bangunan yang telah dijelaskan dalam ketentuan pasal 30 Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 1996. Yang mana para pemegang hak guna bangunan berkewajiban untuk pertama membayar uang pemasukan yang jumlah dan cara pembayarannya diterapkan dalam keputusan pemberian haknya. Kemudian menggunakan tanah sesuai dengan peruntukannya dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan dan perjanjian pemberiannya. Kemudian yang ketiga, memelihara dengan baik tanah dan bangunan yang ada di atasnya serta menjaga kelestarian lingkungan hidup. Kemudian yang keempat, menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan hak guna bangunan kepada negara, pemegang hak pengelolaan, atau pemegang hak milik sesudah bangunan itu dihapus. Kemudian yang terakhir, menyerahkan sertifikat hak guna bangunan yang telah dihapus kepada kantor pertahanan, seperti itu. Kemudian lanjut yang terakhir kita akan bahas mengenai hapusnya hak guna bangunan. Yang mana hak guna bangunan ini bisa dihapus dapat ditemukan dalam pasal 40 Undang-Undang Pokok Agraria yang menyatakan bahwa hak guna bangunan ini bisa terhapus jika jangka waktunya berakhir, diberhentikan sebelum jangka waktunya berakhir dikarenakan suatu syarat tidak terpenuhi, kemudian dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir, kemudian dicabut untuk kepentingan umum, atau yang kelima ditelantarkan atau tanahnya musnah. Kemudian yang terakhir adalah ketentuan dalam pasal 36 ayat 2. Sekian dari saya mengenai hak guna bangunan. Lanjut pada teman saya. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang hak pakai yang akan dijelaskan oleh saudara Muhammad Basit Oke Arofik. guys, jadi materi selanjutnya ialah hak pakai. Hak pakai menurut pasal 41 ayat 1 ialah hak untuk menggunakan dan memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberian oleh pejabat yang berwenang memberikannya
atau dalam perjanjian pemilik tanahnya yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengelola tanah. Segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan undang-undang ini. Nomor 2, ayat 2 ialah pemberian hak pakai atas tanah. Pemberian hak pakai atas tanah terhadap pemegang hak pakai tidak sama dengan pemberian hak atas tanah bagi hak guna usaha dan hak guna bangunan. Pemberian hak pakai atas tanah memiliki ciri tersendiri yang tidak dijumpai pada hak-hak selain hak pakai tersebut. Pasal 39 PP nomor 40 tahun 1996 diatur mengenai subjek yang dapat mempunyai hak atas tanah. Yang pertama, yaitu adalah warga negara Indonesia. Yang kedua, badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berlik di Indonesia. Yang ketiga, departemen, lembaga pemerintah non-departemen, dan pemerintah daerah. Yang keempat, badan-badan keagamaan dan sosial. Yang selanjutnya, orang-orang asing yang berkedudukan di Indonesia. Yang selanjutnya, badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. Yang selanjutnya, perwakilan negara asing dan perwakilan badan internasional. Hak pakai. Di dalam pasal 45 PP nomor 40 tahun 1996 dinyatakan bahwa hak pakai diberikan untuk waktu paling lama yaitu 20 tahun dan dapat diperpanjang selama 20 tahun atau diberikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan untuk selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentunya ialah kewajiban hak pakai dalam pasal 50 PP nomor 40 tahun 1996 dinyatakan bahwa pemegang hak pakai berkewajiban yang pertama, membayar uang pemasukan yang jumlah dan cara pembayarannya ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya. Yang kedua, menggunakan tanah sesuai dengan peruntukan dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberiannya. Yang ketiga, menjaga kelestarian lingkungan hidup, memelihara dengan baik tanah dan bangunan yang ada di atas serta menjaga kelestarian lingkungan hidup. Yang keempat, menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan hak pakai kepada negara. Yang kelima, menyerahkan sertifikat hak pakai yang telah hapus kepada Kepala Kantor Pertanahan. Materi selanjutnya terakhir yaitu perbandingan tentang hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Langsung saja di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Poin mengenai perbedaan hak-hak tersebut menurut KUH Perdata. Yang pertama yaitu adalah hak milik. Menurut pasal 570 KUH Perdata, hak milik adalah hak untuk menikmati suatu benda dengan sepenuhnya dan untuk menguasai benda itu dengan dasar undang-undang atau peraturan umum yang diadakan oleh penguasa yang mempunyai wewenang itu, asal tidak menimbulkan gangguan terhadap hak orang lain. Selanjutnya yaitu adalah hak guna usaha. Hak guna usaha adalah untuk mengusahakan tanah yang dikuasai oleh negara dalam jangka waktu paling lama 25 tahun. Hak guna usaha merupakan hak khusus untuk mengusahakan tanah yang bukan miliknya sendiri, bisa digunakan untuk perusahaan, pertanian, perikanan, dan peternakan. Selanjutnya itu ada hak guna bangunan. Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Selanjutnya yaitu adalah hak pakai. Hak pakai adalah hak untuk menggunakan atau memungut hasil tanah
yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain. Yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang apabila itu milik negara atau si pemilik tanahnya apabila itu milik perorangan. Selanjutnya itu perbedaan hak-hak tersebut dari segi pengalihannya. Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Hak guna usaha juga dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Peralihan hak guna usaha terjadi yaitu antara lain karena jual beli, tukar menukar, penyertaan dalam modal, hibah, atau pewarisan. Sedangkan hak guna bangunan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain, yaitu diantaranya jual beli, tukar menukar, penyertaan dalam modal, hibah, pewarisan. Selanjutnya hak pakai. Hak pakai peralihannya itu sepanjang mengenai tanah yang dikuasai oleh negara, maka hak pakai dapat dialihkan kepada pihak dengan izin pejabat yang berwenang. Hak pakai atas tanah milik hanya dapat dialihkan kepada pihak lain jika hal itu dimungkinkan dalam perjanjian yang bersangkutan. Selanjutnya perbedaan selanjutnya yaitu kepemilikan atau subjek. Hak milik hanya dapat dimiliki oleh WNI. Badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syarat ditetapkan oleh pemerintah atau orang-orang asing yang sudah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan. Hak guna usaha. Hak guna usaha dapat dimiliki oleh WNI atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Selanjutnya hak guna bangunan. Hak guna bangunan dapat dimiliki oleh WNI dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan Indonesia. Hak pakai pula dapat dimiliki oleh WNI, tetapi hak pakai ini orang asing yang berkedudukan di Indonesia dapat berwenang menggunakan hak tersebut. Atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia yang berkedudukan di Indonesia, badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia, departemen, lembaga, pemerintah, atau non-departemen, dan pemerintah daerah. Selanjutnya yaitu timbulnya hak. Hak milik timbul apabila terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan peraturan pemerintah. Selain itu bisa terjadi karena penetapan pemerintah atau ketentuan undang-undang. Selanjutnya hak guna usaha timbul apabila terjadi hak guna usaha karena penetapan pemerintah. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan karena itu datang dari saya sendiri. Saya kembalikan kepada Saudara Umni selaku moderator. Sekian sedikit pembahasan dari kami, semoga bermanfaat untuk kalian semua dan semoga berguna untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan selanjutnya tentang hak pakai yang akan dijelaskan. Maaf iklan, mama saya masuk. Wajib melepaskan atau mengalihkan hal itu kepada pihak lain yang melihat memenuhi syarat. Salah ya. Oke guys, materi nunduk nih. Hak pakai menurut pasal 41 ialah hak yang berwenang dan kewajiban yang ditentukan dalam putusan pemberian oleh pejabat yang berwenang. Pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria. Dijumpai juga lembaga-lembaga